Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabi Mu'adz bin ahli al-Khims qala wa qala maratan an Mu'adz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'asa Mu'adzan ila al-Yaman qala lah kaifa taqdi idza arada laka qada qala aqdi bi kitabillah qala fa illam tajid fi kitabillah qala aqdi bi sunnatir rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa illam tajid fi sunnatir rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ajtahidu bi ra'yi wala alu qala fa daraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi fi sadri wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lima yurdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih pertama kepada akademik admin dari Zoom meeting ini yang sudah on time untuk melaksanakan dari pembelajaran kita di kelas besar pada pagi hari ini. Kemudian juga seluruh mahasiswa yang sangat luar biasa, istimewa ya, bisa on time, ada 46 mahasiswa. Mudah-mudahan nanti akan bertambah lagi karena ini adalah kelas besar. Sangat banyak sekali yang sudah hadir. Terima kasih ya. Di slide saya ada 2, dari mulai ada banyak banget yang saya sebutkan nih, ada Felita Padmadani, ada Raisa, ada Safina, Safira, Putri Rahmadani, Ibrahim Isnaizar, Lina Rahmawati, Siti Wardah dan lain sebagainya. Yang lain banyak banget ya, enggak saya sebutkan. Terakhir di sini ada Kevin Sakuele Lesmana. Terima kasih. Dan hari ini adalah mata kuliah di usul fikih dan kaidah fikih ekonomi ya. Di pertemuan kelas besar saya akan membawakan atau materi pada pagi hari ini adalah terkait dengan apa yang disebut dengan kaidah asasiyah. Nah, saya akan awali ya tadi dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat, yaitu di dalam Al-Qur'an ya, surat An-Nisa ayat ke-59. Nah, saya sudah sharekan ya, nanti insya Allah saya akan share, nanti mohon mungkin bisa hubungi saya untuk yang nanti saya share di grupnya atau di perwakilan kelasnya masing-masing. Baik, mata kuliah usul fikih dan kaidah fikih ekonomi ya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ringkasnya dari surat An-Nisa ayat 59 ini adalah berbicara tentang kewajiban kita bagi seorang muslim ya untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga ulil amri, ulama dan juga pemerintah gitu ya. Dan kalau kita ada beda pendapat tentang suatu masalah, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Qur'an ya, kembalikan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan dari Quran surat An-Nisa ayat ke-59. Kemudian lebih spesifik lagi dari hadis riwayat Al-Baihaqi ya terkait dengan diutusnya
Mu'adz bin Jabal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, ya, ketika beliau ditanya tentang kaifa taqdi idza aradallaka qada, ya, bagaimana caramu memberi keputusan ketika ada permasalahan hukum, maka beliau menjawab, aqdi bi kitabillah, saya akan memutuskan dengan Al-Qur'an, kitabullah, ya. Kemudian kalau tidak ada maka aqdi bi sunnatir Rasulillah, kemudian saya akan memutuskan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kalau tidak ada maka beliau mengatakan ajtahid birra'yi wala alu, ya. Maka beliau mengatakan, ya, tidak menemukan dalam sunnah itu maka aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku. Nah, dari hadis ini juga memberikan pesan pembelajaran kepada kita bahwa setiap permasalahan, ya, dalam berbagai sendi kehidupan manusia, gitu ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur, gitu ya, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, gitu ya, maka harus merujuk pertama kepada Al-Qur'an, kedua kepada hadis, dan yang ketiga kepada ijtihad para ulama, ya. Jadi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama. Nah, terkait dengan pembelajaran dari usul fikih dan kaidah fikhiyah, saya yakin teman-teman semuanya sudah mendapatkan dari dosen-dosen sebelumnya, ya. Dan kita ketahui bahwa perkembangan dari ekonomi dan bisnis syariah tentu saja dia meniscayakan, ya, adanya studi mengenai dasar-dasar ekonomi syariah, gitu ya. Jadi kita tahu sekarang sudah ekonomi itu sudah sangat luas sekali, gitu ya, sudah sampai kepada halal tourism, halal industri, kemudian hotel syariah, kemudian halal hospital, kemudian juga sukuk, pasar modal, kemudian juga berbagai transaksi real yang ada di masyarakat, ya, baik dari sisi ekonomi, bisnis, manajemen, ataupun juga keuangan yang berbasiskan, ya, syariah. Nah, ketika kita membahas tentang ekonomi, bisnis, keuangan syariah, tentu saja, ya, kita harus memahami dasar, ya, dari basic ataupun fundamen dari ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah itu sendiri, ya. Dalam hal ini yaitu kita harus mempelajari usul fikih dan kaidah fikhiyah, ya. Kenapa? Karena usul fikih, ya, sebagai ilmu yang digunakan untuk menetapkan, mencari kaidah-kaidah dalam menjadi argumen, ya, dalam menetapkan hukum, ya, dalam syariah, ya. Demikian juga nanti kaidah-kaidah fiqhiyah. Nah, kaidah fiqhiyah pada masa lalu, ya, dia sifatnya adalah umum, ya. Umum artinya general, mencakup seluruh pembahasan dalam bidang fikih, ya. Secara lebih sederhana, yang namanya fikih itu adalah hukum Islam. Ya, fikih adalah hukum Islam. Hukum Islam salah satunya adalah fikih. Nah, sehingga kemudian pada masa lalu sifatnya general, walaupun ada juga ke masalah yang sifatnya itu muamalah, tetapi belum spesifik ke dalam ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah, ya. Walaupun prodi kita ini, ya, teman-teman semuanya di program studi ekonomi atau ilmu ekonomi syariah, ya, di dalamnya tentu saja ada bisnis dan keuangan, walaupun nanti ada prodi lain khusus kepada bisnis, dan juga ada yang ke finance ataupun keuangan. Nah, dari sini berarti studi terkait dengan kaidah fikih dan usuliyah terkait dengan ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia, ya, ini sangat penting untuk dipelajari, ya. Bahkan salah satu dari karakter umat Islam di Indonesia selalunya yang muncul pertama kali itu adalah masalah apa? Masalah fikih, masalah hukum. Ini boleh atau tidak boleh? Oke, no problem. Kenapa? Ya, karena memang itu sebagai asas. Ya, jadi kalau ada misalnya ada orang-orang yang bertanya ini halal atau haram, iya, tepat sekali pertanyaannya. Kenapa? Karena dalam Islam halal ataupun haram, ya, halal dan haram itu menjadi dasar, menjadi basic dalam pembahasan seluruh sendi, termasuk juga masalah ekonomi, bisnis, dan keuangan. Nah, setelah kita paham, oh ini halal nih, berarti kemudian kita eksplorasi, kita luaskan kajiannya menjadi yang lebih teknikal atau yang lebih teknis. Kalau haram, ya udah berhenti sampai di situ, tidak boleh ada diganggu gugat lagi.
Oke, teman-teman semuanya, ketika bicara tentang kaidah fikih tentu saja kita harus pelajari tentang definisinya ya. Kalau yang sudah pernah belajar, saya dulu pernah bahas juga sebenarnya ini ya, tapi tidak apa-apa untuk mengulang kembali agar teman-teman semuanya lebih paham ya. Nanti kalau ada yang belum paham nanti boleh tanyakan di jam 9.30 ya. Boleh bertanya ya terkait dengan materi ini. Oke, kita awali dengan ta'rif atau definisi dari kaidah fiqhiyah ya. Nanti pembahasan kita adalah kaidah fiqhiyah asasiyah ya. Asas atau asal dalam bahasa Indonesia. Nah, kita awali dengan kata-kata pembelajaran kita ingat apa? Materi hari ini, topik hari ini adalah kaidah fiqhiyah asasiyah ya. Saya ulang lagi, kaidah fiqhiyah asasiyah. Berarti ada 3 istilah nih ya, ada 3 istilah yang harus dikuasai. Pertama adalah kaidah ya, yang kedua adalah fikih atau fiqhiyah, dan yang ketiga adalah asas ya. Nanti asas itu adalah asal, fundamen, dasar. Nanti ada yang furu, ada yang cabang ya dari asas ini sendiri ya. Nah, asas ya itu sama dengan artinya itu asal ya, bukan asal bisa, bukan, tapi asal. Asalnya dari mana? Sumbernya dari mana? Asas itu artinya dasar atau basic gitu ya. Oke, jadi asas, asas, pondasi, basic, dasar, fundamen. Saya yakin semuanya paham. Jadi sesuatu mayubna alaihi ya, sesuatu yang di atasnya itu dibangun bangunan gitu ya. Jadi kalau rumah, mudah-mudahan tahu ya, rumah itu pasti di bawah rumahnya itu ada pondasi. Nah, pondasi itu namanya asas yang menopang bangunan di atasnya. Nah, sedangkan fikih ya, fikih ini nanti saya yakin sudah pernah belajar juga karena ada usul dan fikih. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Jadi fikih dalam bahasa atau secara bahasa artinya adalah pemahaman. Sedangkan secara istilah yang namanya fikih itu adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyah al-muqtasabu min adillatiha tafsiliyah. Ya, yang namanya ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum syariat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili atau yang terperinci. Itu namanya ilmu fikih. Sedangkan fikihnya adalah hukum Islam ya, atau lebih spesifik disebut dengan apa? Tafhimul mujtahidin ala nusus minal Quran wa sunnah. Jadi pemahaman para mujtahid tentang suatu permasalahan yang didasarkan kepada value ataupun nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi beda antara ilmu fikih dengan fikih. Ilmu fikih berarti ilmunya, kalau fikih berarti adalah produknya. Ada fikih sholat, ada dalam ekonomi itu apa? Fikih zakat, ada fikih wakaf, ada fikih keuangan, ada fikih muamalah. Naam ya, nanti lebih detail nanti boleh dipelajari lagi, cari di website, di berbagai referensi buku, jurnal ya, dan yang lainnya terkait dengan makna ataupun arti dari fikih dan ilmu fikih. Naam, nastamir, kita lanjutkan ya. Berarti sudah tahu fikih, sudah tahu asas. Kita sekarang ke qaidah. Al-qaidatu ma hiyal qaidah, dikatakan hiya qadiyatu kuliyatu atau qadiyatun kuliyatun mantiqatu ala jami'i juz'iyatih ya, yaitu kaidah adalah ya, al-qaidah ya adalah proposisi. Proposisi itu disebut dengan apa ya? Hukum awal ya, proposisi universal yang sesuai bagi partikular di bawahnya. Agak mungkin apa ya? Proposisi universal yang sesuai bagi partikular di bawahnya. Maksudnya adalah kita sebutkan secara umum ya, rumus-rumus atau kaedah-kaedah atau formula-formula yang digunakan untuk menetapkan hukum yang tercakup di dalamnya ya. Jadi kaidah hukum, mix legal maxim ya, Islamic legal maxim ya, itu kaidah fikih. Kaidah fikih itu apa? Yaitu kaidah
ya prinsip lah, boleh juga ya deket-deket ya, atau lebih asas gitu ya, kaidah, rumusan ya, formula ya tentang suatu hukum, formula hukum untuk menetapkan hukum-hukum yang tercakup di dalamnya. Nah, ini perkataan dari Al-Jurjani ya. Sedangkan dari Ibnu Nujaim, beliau mengatakan bahwa kaidah itu adalah hukmun kuliyun yang tabiqu ala jami'i juz'iyati au aksariha li ta'rif au li ta'rifi ahkamuha au ahkamiha minhu ya. Ketentuan, nah boleh pakai ketentuan ya, ketentuan umum yang mencakup seluruh atau kebanyakan partikular itu artinya adalah cabangnya yang ada di bawahnya sehingga hukum diketahui darinya. Jadi ketentuan, rumus, formula, kaidah umum yang itu dijadikan dasar untuk hukum-hukum yang tercakup di bawahnya atau di dalamnya. Nah, jadi kaidah fikih ya berarti formula ketentuan fikih. Ya, ketentuan fikih yang menjadi dasar bagi hukum yang tercakup di dalamnya. Oke, kemudian kalau disebut dengan usuliyah, tadi ada qaidatu al-usuliyatu. Ya, al-qaidah, kaidah usul. Ya, usul tadi ingat, usul itu sama dengan usus. Waduh, jadi usus ya. Usus itu jamak plural dari apa? Asas. Ingat ya. Nah, kaidah usuliyah atau biasa disebut kaidah usuliyah itu adalah ya innaha hukmun kuliyun tanabna atau tambadna alaihil furu'il fiqhiyah masuhun siyahuta atau siyaghata amatan wa mujaradatan wa muhakkamatan ya wa muhakkamatun ya. Kaidah usuliyah adalah ketentuan umum yang mana cabang-cabang fikih terbangun di atasnya. Dia berlaku umum, mandiri dan memiliki kekuatan hukum. Ya, nah, kalau yang belum paham nanti dicatat, boleh ditanyakan. Tapi ringkasnya yang disebut dengan kaidah fiqhiyah ditambah dengan usuliyah. Kaidah fikih usuliyah adalah kaidah fikih yang sifatnya itu basic, dasar, atau disebut juga dengan induk ya, karena dia mencakup seluruh banyak sekali hukum-hukum yang ada di bawahnya. Nanti kita kasih contoh, misalnya begini ya. Kaidah yang pertama nanti kita akan bahas sebenarnya, yaitu dikatakan al-umuru bimaqasidiha. Sesungguhnya segala perkara itu tergantung kepada maksud dan tujuannya. Ya, jadi ketika seseorang itu melakukan sesuatu gitu ya, tidak hanya dilihat dari sisi dari sisi zahirnya yang kelihatannya, tetapi juga bisa dilihat dari sisi maksud, niat dan tujuannya. Saya kasih contoh yang jelas sekali nih. Misalnya seseorang itu pagi-pagi nih ya, nggak apa-apa lah. Pagi-pagi itu pagi-pagi. Jadi misalnya seseorang itu membunuh orang lain. Ya, lagi ramai ini tentang bunuh-membunuh gitu ya. Nah, ketika seseorang membunuh orang lain, ya, maka hakim tidak langsung kemudian menghukumnya. Tidak bisa. Kenapa? Karena ditanya dulu, dilihat dulu dia membunuh itu kenapa. Ya, kalau dia membunuh itu ternyata dia diancam dibunuh gitu ya, karena dia itu mungkin terjadi perkelahian, kemudian kalau dia tidak membunuh maka dia akan terbunuh, ya berarti dia boleh misalnya nih ya, naudzubillah, misalnya ada seseorang nih lagi jalan pakai mobil atau pakai motor gitu ya, tiba-tiba kemudian dia diserang nih sama begal. Wah, lagi ramai juga nih tentang begal, komplotan gangster gitu ya. Nah, ketika dia diserang sama begal, kemudian dia membela diri, kemudian dia membunuh begalnya itu, nah dia tidak termasuk tuh ke dalam dia tidak boleh dihukum, walaupun dia zahirnya kelihatannya dia membunuh begal itu, tapi dia membunuh itu karena apa? Karena membela dirinya. Berarti al-umuru bi maqasidiha, segala perkara itu tergantung kepada niatnya. Niatnya untuk apa nih gitu ya. Nah, niatnya untuk apa? Oke, itu contohnya. Nanti kita akan bahas, tenang saja. Oke, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Jadi sudah tahu ya apa itu pengertian kaidah fikih. Kaidah fikih adalah kaidah fikih ya, atau formula atau ketentuan ya, rumusan fikih yang menjadi dasar bagi hukum-hukum fikih yang tercakup di dalamnya.
Nah, biasa di sini orang menyebutnya dengan di bawahnya gitu ya. Tadi misalnya al-umuru bimaqasidiha gitu ya, bahwa segala sesuatu tergantung kepada apa? Kepada maksud dan tujuannya gitu ya. Misalnya nih ada seseorang sedang bermain panah gitu ya. Dia sedang bermain panah, kemudian dia sebenarnya mau memanah apa ya? Memanah ya misalnya itu satu benda tertentu gitu ya. Tapi kemudian qadarullah ya, tiba-tiba panahnya itu justru malah kena orang. Ya, sampai misalnya terluka. Kalau sampai meninggal bahaya juga gitu ya. Nah, kalau seperti itu nanti disebut dengan apa? Al-qatlu bi ghairi imadin ya. Pembunuhan yang tanpa disengaja. Ya beda dengan kalau yang disengaja. Kenapa? Ya jelas lah dia nggak sengaja kok, dia nggak ada niat sama sekali. Wah, maqasidiha di situ ya. Nah, ini nanti dasarnya juga dari hadis dikatakan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Nah, ini tentu saja nanti jangan sampai juga salah dalam menggunakan hadis dan juga kaidah ini. Wah, kan tergantung niatnya, kan niat kita baik. Tidak juga ya. Niat yang baik ya harus amalannya itu baik. Misalnya, yang saya pernah cerita kemarin itu ya. Misalnya ada cerita tentang Robin Hood gitu ya. Robin Hood, katanya Robin Hood itu kan katanya dia merampok gitu ya, orang-orang kaya, kemudian hasil rampokannya itu dikasihkan ke orang miskin. Wah, gitu ya kan, innamal a'malu binniyat, al-umuru bimaqasidiha, tergantung maksud dan tujuannya, tergantung niatnya. Kan niatnya Robin Hood itu baik, menolong orang miskin. Nah, tidak seperti itu. Kenapa? Walaupun dia menolong orang miskin, tetapi dia juga menyakiti orang-orang kaya yang tanpa ada kesalahan, gitu ya. Nah, tetap saja Robin Hood itu ya salah gitu ya. Kenapa? Karena dia merampok, bahkan mungkin sampai melukai atau membunuh orang kaya, walaupun hartanya itu diberikan kepada orang miskin. Tidak seperti itu di dalam Islam. Oke, kaidah atau definisi takrif pengertian kaidah fiqhiyah. Saya akan agak lambatkan sedikit nih ini saya ya. Kemudian yang berikutnya, ketika bicara tentang kaidah fiqhiyah, tentu saja kita harus paham nih tentang sejarah dari kaidah fiqhiyah itu sendiri ya. Orang yang pertama yang merumuskan al-qawaid al-fiqhiyah tadi, kaidah ada qawaid. Qawaid itu adalah bentuk plural ya dari kaidah. Ya, jamak dari kaidah itu adalah qawaid ya. Fiqhiyah yaitu ada ya, ada tak marbutoh, itu dari sifat dari fikih itu sendiri ya. Nah, orang yang pertama merumuskan itu adalah Abu Thahir Ad-Dibas dari madhab Hanafi ya. Beliau hidup di abad ketiga dan keempat Hijriyah ya. Beliau merumuskan ada 17 kaidah, diantaranya adalah nanti masuk juga di dalamnya ad-dararu yuzal ya, kemudorotan harus dihilangkan ya. Kemudian al-yaqinu la yuzalu bisyakin ya. Kemudian al-ada muhakkama